Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, dari nikmat sempat maupun nikmat sehat. Salawat berangkaikan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beserta kekasih Allah dan kekasih kita juga, yakni baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menguraikan materi yang akan saya sampaikan, izinkanlah saya Yayang Akbar dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari Prodi Ilmu Politik akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi politik dan ruang lingkupnya, beserta satu topik sosiologi politik yang membahas tentang partai politik dan contoh analisis studi kasus partai politik di Kabupaten Pali. Baiklah, kita memasuki dari topik pembahasan kita kali ini. Jadi, sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti tindakan-tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan-aturan, nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, pengertian sosiologi politik adalah sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas dan lain sebagainya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian. Untuk memperluas kekuasaan pengakuan diperlukan perpolitikan. Pengertian sosiologi politik menurut para ahli. Definisi lainnya dari para ahli mengenai sosiologi politik ini adalah sebagai berikut. Menurut Tom Bottomop, menurutnya pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial, lembaga politik, partai politik, politik lokal dan politik global. Menurut Ras Akhof, definisi sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dengan politik hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada dalam tatanan sosial. Ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah sebagai berikut. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan rakyat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program di Indonesia, kebijakan Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat.
yang dilakukan dalam upaya menyambul bonus demokrasi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contohnya yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Oke, selanjutnya kita membahas tentang satu topik yang membahas tentang partai politik. Jadi partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya juga menyebutkan partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Bisa juga partai politik didefinisikan perkumpulan segolongan orang-orang yang seasas, yang sehaluan atau setujuan di bidang politik, baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Bertujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kependudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran partai politik di Kabupaten Pali dalam pemilihan tahun 2020. Menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, peran partai politik sangat ditunggu-tunggu oleh calon bupati serta calon wakil bupati untuk mengusung mereka. Sebanyak 6 partai politik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini telah menyatakan sikap untuk memenangkan kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pali, Heri Amalindo dan Sue Marjono. Partai ini pada kontestasi Pilkada Pali 9 Desember 2020 mendatang, ke-6 parpol atau partai politik tersebut yakni Gerindra, Partai PBB, Nasdem, PKS, PPP, dan Perindo. Dengan demikian telah terkumpul dukungan 11 kursi legislatif di DPRD Pali, yang artinya melampaui syarat minimal 20% dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Sesuai PKPU tahun 1/2020, peluang penambahan dukungan itu juga masih terbuka lebar dengan belum keluarnya surat keputusan atau SK rekomendasi dari 2 partai politik besar dari golongan karya, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Meski demikian, masing-masing ke-6 parpol atau partai politik tersebut telah menyatakan sikap untuk all out atau dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati Pali ini.
Heri Amalindo dan Sue Marjono. Sedangkan pasangan dari Depi Haryanto berpasangan dengan Darmadi Suhaimi, keduanya mengklaim hanya diusung dari koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional atau PAN serta Hanura. Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mempengaruhi pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Baiklah, pada kesempatan kali ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam hal materi ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.